Makanya contohnya Cristiano Ronaldo, dia bukan orang talented, tapi dia bekerja keras. Wow, hasilnya apa? Itulah yang saya dapatkan motivasi saya sebagai chef. Udah game kedua, tadi si chef sempat jadi wasit ya. Biasanya nih adanya di dapur mulu nih orang nih. Ya. Jadi biasanya olah-olah bumbu, ngeracik-ngeracik makanan gitu ya. Tapi top banget kualitasnya. Gue pernah nyobain steak ya waktu itu ya. Steak recommended, very recommended. Tapi ya sorry lah nggak bisa langsung di-share di sini tempatnya. Nanti cari aja di Instagramnya chef nih ya. Siap. Oke, gimana chef kabarnya chef? Luar biasa hari ya? ini, cuaca yang bagus. Oke. Terus hari Minggu juga view-nya apalagi ya. Luar biasa. Kita ini lagi di Malabar Olympic Center. Jadi memang ya nyari main bola tapi yang beda lah. Kita soalnya udah tua, jadi main bola fun aja. Kita lucu-lucuan, seneng-senengan. Ini udah, kalau buat gue sih udah game kedua. Tadi dia sempat jadi wasit, terus game kedua. Rasain beratnya nggak sih lo? Nafas di ketinggian berapa nih MDPL? Nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Tapi berasa ya. Ada rasa ada rasa kayak kita kalau habis sprint tuh ngap gitu ya. Oke. Karena membutuhkan lebih banyak oksigen sih kalau yang di atas ini. Oke. Ya. Chef, walaupun kita lagi main buat Football Traveler nih, lu punya tim sendiri ya? Punya. Apa namanya, Chef? Nama komunitasnya adalah Additional United. Additional United, oke. Ada latihan atau game setiap hari apa rutin? Boleh ceritain dulu dong, siapa tahu viewersnya TikTok Football First ada yang mau ikutan nih. Boleh kan? Terbuka untuk umum kan? Sangat. Oke, lu ceritain dulu dong itu soal itu. Jadi Additional United ini terbentuk pas kita lagi pandemi. Oke. Dimana itu kita butuh pemain. Teman-teman pada takut nih. Kita yang berani nih, yang kayak ya nothing tulus lah. Ya. Bosan juga kan di rumah juga. Nah, bosan di rumah, terus awal-awalnya kita cuman berlima. Habis itu lama-lama ada juga yang banyak datang. Yaudah, terjadilah Additional United itu pertama kali itu di lapangan Sawangan Persija. Ini yang di tempat NYTC. NYTC. Terus kita tuh main setiap hari Kamis malam jam 8 malam di Aldiron biasanya. Oke. Dan juga kita sebagai yang tua-tua ini suka main pagi soalnya karena kita punya keluarga. Jadi kayak Sabtu pagi atau Minggu pagi jam 6 pagi. Sampai jam 8 udah kita bisa main bola, siangnya bisa berkualitas sama keluarga. Nah, itu dia. Nice. Itu sih sebenarnya. Karena memang nggak boleh juga sih tinggalin karena family first lah, ya kan. Oke. Chef, lu pernah cerita ke gue nih. Gue inget nih ya waktu gue datang ke restonya dia di Bilangan Senen City. Lu pernah juga sampai ke luar negeri ya? Belajar bola. Lu cerita dong di sini. Coba. Jadi gue itu ya sangat beruntung nggak beruntungnya sih. Kalau nggak beruntungnya, gue dibesarkan sama oma gue sendiri. Inisial kayak oma gue tuh asli sana. Rotterdam. Jadi umur 6 bulan ya? di Belanda. Jadi di umur 6 bulan gue dibawa sana sampai umur 7 tahun. Nah, gue belajar bola itu dari umur 5 tahun setengah. Itu di Rotterdam. Sepak bola istilahnya. Kalau bahasa Belandanya ada lagi gitu. Agak susah. Rotterdam Football Soccer School gitu. Latihannya wow. Lapangannya banyak, sintetisnya ada, rumputnya ada. Itu bedanya. Yang kedua, kita diciptakan dari kecil itu untuk menjadi pemain profesional, pemain bola yang profesional. Misalkan umur 17 tahun sampai ke atas, lo harus bisa main di klub-klub yang besar. Karena 17 tahun tuh ya? 17 tahun. Jadi kalau 17 belum main di klub profesional berarti udah terlambat? Enggak terlambat. Ada, tapi jangan sampai umur lewat dari umur 21 tahun. Persaingannya lebih berat. Nah, go ahead. Terus gue belajar sepak bola itu keras sih. Pagi latihan, sore juga latihan. Jadi
sampai umur 7 tahun, terus gue pulang ke Indonesia belajar sepak bola itu di Pelita Jaya Bakri yang di Lebak Bulus. Yang dulu lapangannya keren banget. Sekarang udah nggak ada. Sayang nggak ada. Nah itulah. Jadi perbedaan di sana itu intensitas untuk menjadi pemain pro-nya tinggi. Dan disediakan dengan fasilitas, dan tempat-tempat yang memang membentuk mereka menjadi pemain profesional. Betul. Terus dari nutrisi sampai suplemen itu mereka kasih. Misalkan dari bukan merek sih sebenarnya. Jadi jenis-jenisnya buat pertumbuhan ini, buat tenaga ini, buat endurance apa aja, buat masa otot apa aja. Jadi bahkan dari sepak bola usia mudanya. Iya. Dari umur 16 tahun itu udah mulai fokus lagi untuk yang ke tahap yang lebih serius atau elit ya? Advance-nya atau elitnya gitu. Sampai sekarang makanya gue nih umurnya udah 41 tahun. Sama kita. Ya, sama. Jadi ya kalau teman-teman yang udah tahu saya sih ya wow, mereka nggak nyangka kalau umur saya segitu. Dengan endurance di lapangan kuat, terus nafasnya kuat, terus bukan pemain profesional juga. Kenapa? Nutrisi. Yes. Nutrisi kuat, suplemen masuk. Jadi atlet itu nggak gampang loh. Latihan bagus, kalau nutrisinya nggak dapat juga. Kalau latihan bagus, nutrisinya bagus, tapi kalau suplemen nggak dipenuhi, sama juga bohong. Jadi pemain kita nih untuk edukasi nutrisi sama suplemennya gizinya yang kurang. Kalau itu kok misalkan kita mau latihan aja beda makanannya seperti apa. Kita mau tanding aja, saya belajar nih, pas mau tanding aja itu makanannya beda. Sebelum 2 jam itu makanannya beda. Jadi seperti kayak no oily, no spicy, terus no serat. Itu buat sebelum tanding. Jadi nggak berminyak, nggak pedes, ya, sama yang nggak berserat. Sayur-sayuran jangan makan dulu. Setelah tanding itu boleh. Nah, itu loh. Sampai situnya saya diajarin karena apa? Saya punya experience dari sana dulu waktu itu. Masih ada buku kecil. Tuh. Itu dia. Makanya saya implementasikan ke hidup saya sehari-hari. Walaupun saya chef, untungnya saya chef masih jadi bisa menjaga terus bisa jaga nutrisi seperti apa. Dan sampai sekarang saya cuma makan nasi itu cuma hari Sabtu sama Minggu. Wow. Makanya masih slim ya. Nggak kayak teman-teman seumuran sama gue juga lah. Iyalah, kita semua masih kuat lah. Oke. Jadi itu kan harusnya lu udah belajar segitu ininya dengan fasilitas ini. Yang menjadikan lu tidak jadi pemain bola kenapa? It's about our culture in di Indonesia zaman dulu lah. Jadi pada saat lu balik ke sini yang akhirnya Jadi tidak menyalahkan negara ini, tidak menyalahkan siapa-siapa. Emang bukan rezekinya. Kalau aku rezekinya kenapa nggak stay sana? Nah itu kan beda lagi. Gitu. Jadi tapi ini yang namanya bukan rezeki ini definisinya banyak loh. Boleh kalau mau dibuka di sini belak-belakan aja. Go ahead coach. Jadi papaku itu sangat mendukung kalau kita olahraga, tapi untuk ke jenjang profesionalnya dia nggak mau. Istilahnya you don't get your future. Tidak ada yang garansi masa depanmu. Gitu loh. Jadi thinking first. Jadi pas umur 17 tahun tidak boleh lagi masuk ke profesional. Nah disitulah mulai bimbang. Aku udah meninggalkan bola itu hampir 8 tahun. Semenjak surat edaran umur 17 itu untuk masuk ke jenjang profesional, saya nggak kita tangan, disobek-sobek depan saya. Bolanya saya buang. Bola kaki itu saya buang. Sedih banget ya waktu itu. Marah. Gitu ya. Terus sedih, kesel. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain keselnya tuh. Ya udah, mulailah kayak suka berantem. Terus mulailah kayak ya hal-hal yang laki-laki yang nggak normal lah gitu. Jadi larinya tuh lari ke basket jadinya. Jadi kalau main basket saya bisa masuk liga basket mahasiswa juga saya. Mantap. Kebetulan saya kuliahnya di Trisakti. Dan aktif di basket waktu itu. Aktif di basket. At least masih olahraga. Nah, sekarang yang bikin lu nyasar ke chef, tukang masak tuh bagaimana ceritanya, lu cerita lagi dong. Ya, dari sepak bola
dari kecilnya sepak bola terus main basket tiba-tiba cemplung jadi chef. Chefnya nggak nanggung-nanggung lagi loh ya. Nanti kita dengerin nih ceritanya. Go ahead. Sebenarnya itu juga situasi sih kadang. Jadi nama juga nih katanya lu kan juga belajar chefnya sampai ke luar negeri nih ya. Pernah cerita soalnya. Jadi pas habis sekolah SMA itu orang tua bingung. Sekolah bolos, naik kelas dibayar dari belakang sogokan. Bayangin, itu anak bengal banget kan? Ya, suruh sekolah nggak mau, sukanya main basket atau nggak main bola. Nah, jadi mulailah terpikir, dinasihatin, ini abis ini lo mau jadi apa? Sekolah SMA, nggak tahu. Suruh jelasin dia, suruh tanggung jawab sebagai laki-laki mau jadi apa gitu. Nah, itu dah. Habis itu mulai adalah tanteku, adiknya papa. Ini anak sukanya bersosialisasi. Mendingan di sekolah perhotelan atau travel. Nah, masuklah sekolah Trisakti, lulus. Nah, di situ saya mengenal namanya, baru saya mengenal namanya kitchen. Kitchen, kenapa? Karena keseharian dulu saya di sana sama oma saya di Indonesia, kita tuh suka masak. Jadi masakan orang Western Europe, Belanda, Jerman, sama Prancis itu kita sering masak. Terus omaku juga jago masakan Indonesia. Jadi pas masuk ke dunia kitchen itu, kayak di rumah. Udah biasa banget gitu lah ya. Terus skill yang paling aku dapat itu, aku udah bisa pakai pisau. Pakai pisau, udah mengerti dengan rasa. Jadi dengan adanya basic itu, tinggal digas lagi. Nah, kebetulan karena itu udah titik paling terakhir nih, gue harus bisa nih jadi chef. Jadi ada namanya motivasi tinggi. Jadi mulai dari volunteer yang nggak dibayar, misalkan 8 jam kerja nggak dibayar, cuman dikasih makan doang, makan malam doang. That's it. Karena aku pengen ilmunya. Nah, disitulah aku mulai paket kerja semalam. Jadi ngebut terus. Nah, dari mulai pas kuliah itu, masa mudaku udah nggak pernah main-main. Jadi pagi sampai sore kuliah, malamnya kerja, pulang jam 2 pagi, besoknya kuliah. Nah, itu. Jadi namanya juga kan kita sebagai profesional. Kalau kita nggak berlatih, nggak akan menjadi orang yang pro. Betul. Apapun itu dari olahraga, bola apapun kerjaan. Mau tukang pukul mau tukang masak sama aja. Itu dia. Perlu sisi profesional. Makanya contohnya Cristiano Ronaldo, dia bukan bukan orang talented, tapi dia bekerja keras. Wow, hasilnya apa? Itulah yang saya dapatkan motivasi saya sebagai chef. Sampai saya ke Jerman, itu orang Indonesia yang pernah kerja di Michelin Star itu setara dengan kayak Liga Inggris, Premier League, sama Bundesliga. Jadi kayak di kitchen tuh ada liga seperti itu. Jadi kita balik ke Indonesia, ada yang take care, gitu loh, coach. Gitu loh. Jadi ini spesial banget ya, kita bisa ketemu satu-satunya orang Indonesia yang jadi koki atau bahasa gampangnya tukang masak lah ya. Tukang masak tapi di bintang 5-nya gitu lah, kurang lebih kayak di ibaratnya sepak bola liga tertingginya tuh di Jerman. Nah, kalau misalnya sekarang ada tawaran ya untuk masak tapi buat nutrisi para pemain timnas gitu, memungkinkan nggak buat? Wow, dengan senang hati. Tapi satu, kita manusia butuh gitu loh. Itu tuh yang kadang-kadang jadi jangan proyek thank you terus dong gitu kan. Itu dia. Jadi harus juga dihargai dengan sebaik-baiknya lah. Karena profesional itu tidak bisa didapat dengan di buku. Itu sesuai dengan pengalamannya dia gitu loh. Ilmu juga mahal soalnya. Jadi kalau nggak dihargai lagi ya repot. Itu dia. Seperti itu sih, coach. Sip. Sekarang seandainya lu bisa muter balik waktu, lu bisa kecil lagi, lu tetep ingin jadi main bola nggak sih? Pasti. Tuh, gue merinding tuh. Dan dengan pengetahuan lu tahu tentang nutrisi, apakah lu bisa harusnya menyalurkan ini ke pemain-pemain muda di Indonesia agar mereka ngerti gitu? Karena kemarin denger lah ya, ada satu case di mana pemain dari timnas dicoret karena dia tidak mau makan menu yang sudah disediakan tim pelatih. Itu salah pemainnya. Nggak usah disebut lah ya, kita tahu. Itu salah. Gue sih mau.
mau sih, gue mau banget balik lagi, terus mau juga membagikan sesuatu yang baik buat mereka supaya maju. Sama kayak gue, kalau gue nggak develop chef muda, nanti yang setelah gue ini siapa nih yang lanjutin gitu loh. Nah itu sama kayak pemain bola. Soalnya saya pemain bola itu dari tahun ke tahun makin berkembang. Gak usah berkembang 5%, 1%, 2%, 1%, 2%, itu akan lama-lama tinggi gitu loh. Itu sih yang dilakukan dulu orang-orang Eropa yang klub-klub bola terbesar sekarang tuh begitu. Bolanya harus melalui proses. Yes. Tapi prosesnya itu harus terus berkembang walaupun sedikit gitu. Nah itu dia. Yes, jadi daripada mandek ya mendingan sedikit-sedikit gitu kan. Itu sih sebenarnya. Mantap. Oke, jadi hari ini gue ngerasa spesial banget bisa ngobrol sama chef ya. Bukan cuma tentang bagaimana, karena ini channelnya sepak bola, makanya mungkin lebih banyak ngobrol sepak bola. Mungkin satu ketika gue buka channel YouTube juga nih buat bagaimana caranya masak, undang-undang chef lagi lah. Bebas. Chef, thank you banget ya. Terima kasih banyak. Ini namanya channelnya TikTok Football First. Nanti tolong dikasih tahu teman-temannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa nambah, karena juga kita sharing lah apa-apa yang penting dari sepak bola, tapi juga tidak bicaranya teknis saja ya. Chef ini ngomongnya non teknis loh. Non teknis itu dari makanan, dari nutrisi, dari macam-macam. Oke. Again buat TikTok Football First. Oi oi oi.